Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah tak terasa kita sudah menjalani puasa 5 hari. Berarti tinggal 24 hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang lain pun juga diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan permohonan ampun kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi khamsati asya. Kata Nabi, negara mana saja kalau ingin bahagia, rakyatnya senang, rakyatnya damai, rakyatnya mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya, maka syaratnya harus ada 5. Berarti kalau kurang dari 5, misalnya 4, apalagi hanya 3, maka jangan mengharap negara di mana saja berada itu hidupnya sejahtera. Nah, syarat 5 itu yang pertama adalah bi'adlil umara, yaitu adilnya para pemimpin. Jadi pemimpin itu mutlak adanya, dan mutlak adanya itu harus adil. Tapi kalau pemimpinnya itu tidak adil, dalam bahasa sekarang disebut dengan tebang pilih, maka jangan mengharap bangsa atau negara di mana saja berada itu akan menemukan dan merasakan kedamaian. Adil itu perintah Allah. Adil itu tidak boleh dilanggar. Adil dalam arti adanya kesesuaian. Adil dalam arti ada keselarasan. Adil dalam arti sesuai dengan situasi dan kondisi serta aturan yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah sedemikian rupa, maka hukum keadilan itu berlaku bagi seluruh tanpa ada yang namanya pilih kasih. Pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pencuri dari satu kaum yang amat disegani pada zaman itu. Orang-orang ramai. Kalau ini jadi dilaporkan kepada Rasulullah, pasti akan dihukum potong tangan. Kalau nanti sampai terjadi orang ini dipotong tangan, bagaimana perasaan dan jeleknya di tengah masyarakat, kaum yang selama ini disegani, dihormati, ternyata ada di antara penghuninya atau kaumnya atau ahli dari tokohnya itu melakukan pencurian. Akhirnya disepakati harus ada orang yang melakukan negosiasi dengan Rasulullah SAW. Orang yang datang pada Nabi itu berkata, ya Rasulullah, si fulan telah melakukan pencurian. Tetapi masyarakat sepakat jangan sampai hukum dilaksanakan. Karena apa? Karena dampak negatifnya luar biasa, menjatuhkan martabat daripada kelompok atau kabilah yang dihormati disegani itu. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau nanti sanggup untuk menggantikannya di neraka?
Maka orang yang disuruh untuk memberikan satu negosiasi dengan Rasulullah itu akhirnya angkat tangan. Akhirnya orang yang telah terbukti dengan sah meyakinkan dengan alat bukti dan tanda bukti itu akhirnya dilakukan potong tangan. Sambil Rasulullah bersabda, di zaman kita dahulu, sebelum pada zaman kita, kerusakan Bani Israel itu adalah karena terjadinya tebang pilih hukum. Kalau orang yang punya pengaruh keluarga besar, memiliki dana dan lain sebagainya, hukum tidak dilaksanakan. Tetapi kalau orang tidak sanggup membayar pengacara dan lain sebagainya, maka hukum ditegakkan. Itulah alamat daripada kehancuran suatu bangsa dan negara. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Qiwamud dunya bi khamsati asya." Tegak negara itu karena satu adalah keadilan yang ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lah mudah-mudahan kalau toh ada negara di muka bumi ini kok tidak adil, ya mudah-mudahan Allah segera memberikan hidayah kepada pemimpinnya utamanya untuk berbuat adil. Tapi kalau tidak, maka tunggu kehancuran daripada negara itu di mana saja berada. Yang kedua, kata Rasulullah adalah bi'ilmil ulama, yaitu karena ilmunya ulama. Kita tahu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris daripada nabi. Kita tahu siapa nabi itu. Nabi itu adalah orang yang membawa kabar basyiron wa nadhiran, yang memberikan kabar gembira dan kabar yang menyedihkan. Fungsinya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada hadis lagi yang terkait dengan yang namanya ulama itu, kata Nabi, sinfani minan nas idza saluhat saluhan nas wa idza fasadat fasadan nas. Ada dua kelompok orang. Kalau dua kelompok ini bersatu untuk kebaikan, maka masyarakatnya akan baik. Tetapi kalau dua kelompok ini tidak saling bersatu, tidak saling menguatkan, maka jangan mengharap masyarakat itu akan damai. Yaitu siapa? Yaitu ulama dan umar. Maka ulama itu berfungsi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Lah, karena ulama itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya kecuali harus bekerja sama dengan umarok, maka umarok ini harus berbuat baik dengan ulama. Tapi naudzubillah min dzalik, di zaman Bani Israel itu banyak ulama-ulama itu dibunuh oleh pemerintah. Bahkan bukan saja ulama yang dibunuh, para nabi itu banyak yang dibunuh. Jadi menurut riwayat di dalam Qisasul Anbiya, nabi itu tidak kurang jumlahnya dari 3.000. Kalau rasul jumlahnya 25. Nah, dari 3.000 jumlah nabi itu kebanyakan matinya dibunuh oleh pemimpin pada waktu itu. Karena apa? Dianggapnya tidak bisa kerjasama untuk ketidakbaikan dengan masyarakat. Ulamanya berbicara A, tetapi kemudian pemimpinnya bicara B. Karena dianggap ulamanya ini berseberangan, anti kemapanan, maka kemudian ulamanya yang dibuli, bahkan dibunuh, dimasukkan penjara dan lain sebagainya. Kita teringat ada seorang ulama yang amat terkenal, yaitu diantaranya adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu sampai wafatnya di dalam penjara. Karena apa? Karena pada waktu itu dimintai fatwa, tetapi beliau tidak mau menuruti dari permintaan daripada pemerintah pada waktu itu. Nah, kalau ulamanya ini jujur, ulamanya ini cerah, ulamanya ini memberikan satu pengertian sesuai dengan apa yang ada dalam kitab sucinya, tetapi kemudian yang namanya
umaratnya tidak setuju, maka yang terjadi adalah pembantaian ulama luar biasa terjadi pada waktu itu. Tetapi kalau ulamanya ini bergandeng tangan untuk kebaikan, untuk mencerahkan kehidupan masyarakatnya, maka insya Allah masyarakat itu akan tegak dan jaya. Lah yang ketiga, negara itu akan tegak manakala bisa khawatil aghniya, yaitu dermawannya orang-orang yang diberi kecukupan rezeki oleh Allah untuk membantu kepada yang lain yang ketepatan kurang beruntung dalam ekonomi, tidak malah menjadikan kesempatan. Satu contoh, Rasulullah memberikan satu bentuk larangan. Haram hukumnya seseorang itu menimbun benda atau barang di saat orang lain sedang membutuhkan. Nah, kalau kemudian itu sampai terjadi, aneh kalau misalnya di dalam suatu negara ini panenannya luar biasa berhasil, tapi kok tiba-tiba barang kok tetap langka. Ini ada apa? Ini tentu ada permainan daripada, kalau bahasanya Quran itu adalah bahasa agniya, bahasa sekarang itu adalah konglomerat. Ia menimbun dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya nanti harga terjual dengan lebih mahal dan kemudian mendapatkan hasil yang lebih luar biasa. Kalau model daripada aghniyahnya, konglomeratnya seperti itu, jangan mengharap yang namanya negara itu akan jaya. Kemudian yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bi amanatid tujar, yaitu dapat dipercayanya para pedagang. Nuwun sewu, bukan rahasia, di belahan dunia itu banyak terjadi yang namanya ada barang KW 1, ada barang KW 2. Itu tidak rahasia kan, begitu itu. Hampir sama barangnya tapi kualitasnya berbeda. Siapa yang dirugikan adalah konsumen. Siapa yang dirugikan adalah orang-orang atau masyarakat pada umumnya. Kalau para pedagangnya sudah tidak jujur, bukan saja mengurangi takaran dan timbangan, tetapi sudah mencontoh, menjiplak, imitasi dan lain sebagainya. Ini yang amat berbahaya. Maka Rasulullah SAW itu tegas, wailul lil mutaffifin, yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulullah, yang diabadikan oleh Al-Quran itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, dan lain sebagainya. Berapa banyak contoh, misal dulu bensin dicampur dengan minyak tanah. Ada nggak kira-kira dulu begitu itu? Ada. Beras harganya misalnya 1 kilo 15.000 dioplos dengan beras yang harganya 8.000, tetapi dijual dengan harga yang sama. Ini kan juga yang namanya penipuan. Itu berarti orang itu tidak jujur. Maka Rasulullah menyatakan, yaitu bi amanatid tujar, yaitu amanahnya dapat dipercayanya orang-orang yang berlaku dalam dunia bisnis. Ini bukan rahasia, insya Allah juga begitu. Dulu kalau namanya besi itu 12, ukuran 12 ya 12. Sekarang ada istilah besi 12 tapi kenyataannya hanya 10. Jadi loh, kok cilik? Iya, iki zamane model saiki iku yang ini iki sing 12 iku. Lah sing 10 tambah cilik maneh, itu sudah bukan rahasia. Nah, itu permainan daripada orang-orang yang berjual beli atau pedagang. Masya Allah. Lah sementara waktu yang demikian ini rupanya tidak atau kurang mendapatkan perhatian daripada pemimpin atau penguasa di negara tertentu. Dulu saya masih ingat sekali, di era tahun 80-an, 90-an, itu hampir ada apa ini, operasi timbangan. Jadi dari rumah ke rumah, toko-toko kecil itu ada operasi timbangan. Kalau tidak cocok maka akan disita untuk dibetulkan supaya tidak terjadi kerugian kepada pembeli.
Lah rupanya sekarang ini kok belum pernah dengar saya ada operasi timbangan itu kok belum pernah dengar itu. Nah terus kemana itu? Nah ini padahal sangat-sangat merugikan. Lah yang kelima, negara itu akan tegak dan menjadi jaya adalah bidu'ail fuqara, yaitu doanya orang-orang yang ketepatan diposisikan oleh Allah menjadi orang fakir. Karena pemimpinnya adil, ulamanya dapat dipercaya, tidak gampang disuap dan lain sebagainya. Kemudian orang yang kaya itu dermawan, memperhatikan kepada orang yang tidak punya. Kemudian orang pedagangnya jujur, insya Allah orang yang ekonominya lemah ini pun juga tidak akan berontak. Dia justru akan berdoa di saat diberi, mendoakan mudah-mudahan rezeki sampean orang yang kaya barokah, mudah-mudahan pemimpinnya pun juga amanah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Negaranya akan damai sejahtera. Tapi kalau kemudian pemimpinnya tidak amanah, ulamanya gampang menjual ayat-ayat, kemudian tidak adanya kedermawanan, kemudian tidak ada keamanahan dari para orang yang berlaku dalam dunia niaga, maka kemudian orang yang tidak punya itu bisa jadi apa yang disinyalir oleh Rasulullah, yaitu orang-orang, hampir saja orang-orang fakir itu menjadi kufur. Kalau sudah kufur, maka orang sudah tidak tahu benar dan salah. Ibarat orang Jawa mengatakan, wong iku nek wis gak duwe apa-apa, iman gak duwe, ekonomi gak duwe, jarane wong Jawa mata peteng. Lah nek wis mata peteng, ora iso bedakno iki abang, ijo, iki putih apa liyane gak ngerti. Pokoknya kepinginannya dituruti. Lah kalau sudah begitu, menjadi kehidupan yang tidak seimbang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita di saat kita nanti memilih pemimpin. Itu hendaknya ya pilih pemimpin yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, punya jejak rekam yang bagus, yang baik, mudah-mudahan akan mensejahterakan, mengatur kehidupan yang demikian ini. Mohon maaf, ini bukan politik, ini hadisnya seperti itu. Cuma kalau tidak disampaikan, saya nanti kalau di akhirat ditanya, loh man, kok biyen gak topok sampai no hadis ini, susah saya. Tapi kalau ditanya, loh kok berusaha, sampun ini kata saksi ini, kan. Ini bukan politik loh Pak, ini hadis. Nah kalau dituntut ya Rasulullah sama tuntut gitu loh. Hadisnya begitu. Demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, mudah-mudahan ibadah kita semua berdampak positif bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.